Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang preposisi in, on, dan at yang menunjukkan tempat ya, dalam bahasa Inggris tentunya, dan masih bersama dengan Kadang Sinau 27. Nah, yang kita bahas pertama adalah preposition of place, di mana di sini nanti kita akan membahas kata di dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya artinya apa? Nah, di ini adalah nanti merujuk pada satu tempat ya. Kita lihat contohnya dulu. The office is located in Jakarta. Kantornya terletak di Jakarta. Di situ artinya adalah in ya. Sedangkan kalimat yang kedua, the office is located on Sudirman Street. Kantornya terletak di Jalan Sudirman. Ada kata di situ diartikan dengan on. Kemudian yang ketiga, the office is located at 21st Sudirman Street, Jakarta. Itu juga ada kata di situ dengan kata at. Nah, ini di sini diartikan in, on, dan at. Nah, perbedaannya apa? Kita lihat di slide berikutnya. Di sini adalah kata in yang artinya adalah di. Fungsi pertama untuk apa? Kita pakai in ketika kita menunjuk suatu negara. Ya, kalau kita menunjuk negara, kita pakainya adalah in. Contohnya apa? I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Karena Indonesia itu suatu negara, makanya dia pakainya adalah in. In yang kedua, dia untuk menyebut suatu kota. Nah, contohnya gimana? Monas is located in Jakarta. Nah, kita tahu Monas terletak di Jakarta. Jakarta itu nama suatu kota. Makanya kalau kita ngomong di Jakarta, ya kita pakainya adalah in yang berwarna merah itu. Nah, hijau itulah kotanya. Yang ketiga, untuk menyebut suatu bagian lingkungan, kalau kita mungkin kampung ya bisa sebut itu. Contohnya apa? Mr. Lee lives in Chinatown. Ya, Pak Lee tinggal di Pecinan. Di luar negeri sana ada untuk itu suatu pemukiman yang mana rata-rata penduduknya adalah saudara kita warga Tionghoa atau kita warga Cina nyebutnya, makanya disebut dengan Chinatown. Jadi ya, fungsi in yang pertama adalah menyebutkan di, satu untuk menyebut suatu negara, kemudian yang kedua adalah kota, dan yang ketiga adalah bagian lingkungan. Kalau kita bisa sebut dengan kampung gitu juga ya, itu kita menggunakan in yang artinya adalah di. Yang kedua, ini nanti kita ada penggunaan dari on. Artinya apa? Masih juga di ya. Itu untuk apa on itu? Nah, yang pertama kalau kita menyebut suatu jalan, kita pakainya adalah on. Contohnya seperti apa? Ini, the office is located on Pemuda Street. Kantornya terletak di Jalan Pemuda. Nah, itu kita pakai on karena apa? Ada kata jalan di situ. Ingat di sini cuma jalan, nama jalan tanpa ada nomor dan tanpa ada nama lengkapnya ya, cuma Jalan Pemuda. Ya. Bisa juga Jalan Ahmad Yani, Jalan Slamet Riyadi, dan sebagainya. Jadi ya, kalau kita menunjuk jalan, kita pakainya adalah dengan on, yang artinya adalah di jalan mana gitu. Ya. Kemudian yang kedua, on digunakan untuk menyebut pulau. Nah, kita tahu pulau kita banyak sekali, ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan sebagainya. Kalau kita menyebut pulau tersebut, kita menggunakan on. Contohnya apa? Ini, I am going to build a new house on Bali Island. Ya, saya berencana membangun sebuah rumah baru di Pulau Bali. Kita lihat di situ, di-nya memakai kata on. Karena apa? Kita menyebut pulau. Pulau mana? Pulau Bali. Dia jelas ya. Untuk menyebut pulau kita pakainya adalah on. Kemudian on yang ketiga. Nah, ini kita kalau kita naik kendaraan, di dalam kendaraan kita pakainya dengan on. Contohnya gimana? I am on a bus. Saya berada di dalam sebuah bis.
Ya, transportasi banyak, bisa bis, bus, train, kereta api, pesawat plane, kapal ship dan sebagainya. Dia kalau kita berada dalam suatu kendaraan, kita nyebutnya adalah dengan on. Ya, jelas. Untuk on digunakan untuk menyebut kata di jalan, di pulau, dan di sarana transportasi. Itu kita pakainya on. Kemudian yang ketiga adalah at. Artinya sama, tetap di. Nah, itu yang bagaimana? Kita lihat di sini ada dua macam fungsinya. Yang pertama, dia adalah untuk menyebut alamat lengkap, kita pakainya adalah dengan at. Contohnya apa? Kita lihat di sini. The office is located at Pemuda Street number 27 Semarang. Kantornya terletak di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda yang mana? Jalan Pemuda nomor 27 Semarang. Nah, itu kan lengkap sekali. Kalau tadi ini tuh cuman Semarang, kemudian on-nya Jalan Pemuda atau Pemuda Street, sekarang lengkap. At Pemuda Street number 27 Semarang. Ya. Jadi kalau untuk menyebut alamat lengkap kita pakainya adalah at. Fungsi at yang kedua, tempat spesifik. Nah, ini sudah sama, spesifik itu berarti sudah pasti di mana gitu ya, nggak umum. Jadi sudah dijelaskan detailnya. Kayak lihat di sini. He stayed at the third floor of Mulia Hotel. Dia itu menginap di lantai ketiga Hotel Mulia. Third floor kan sudah spesifik, ya. Itu makanya kita pakainya at. Kemudian berikutnya, she stays at home all day long. Dia tinggal di rumah selama seharian penuh, ya. Jadi saya ulangi lagi, fungsi at adalah pertama untuk alamat lengkap, dan yang kedua adalah untuk menunjuk suatu tempat yang spesifik. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita tadi, ya. Kesimpulan adalah preposition of place atau awalan untuk tempat tadi kita menggunakan in, on, sama at. Yang membedakan apa? Nah, kalau kita itu tempatnya masih umum, general, kita pakainya adalah in. Contohnya apa? In Indonesia, in Jakarta, dan in Chinatown. Kemudian kalau dia itu spesifik, agak ada keterangannya lagi ya, kita pakainya adalah on. Misalnya, on Pemuda Street, di Jalan Pemuda, on Bali Island, di Pulau Bali. Nah, juga on a bus, di dalam bis untuk alat transportasi tadi ya. On itu untuk apa tadi? Nama jalan, kemudian untuk nama pulau dan alat transportasi. Ya, ini yang ketiga at. Dia itu lebih detail, sangat spesifik sekali. Itu untuk apa? Nah, contohnya adalah dengan at. Contohnya apa? At Pemuda Street number 27 Semarang. Jalannya Jalan Pemuda, nomornya dijelaskan 27, kotanya kota Semarang. Itu lebih detail, makanya kita pakai at. Ya. Sama at the third floor tadi, lantai berapa? Lantai ketiga. Jadi jelas ya pembahasannya ya. Pasti lebih paham ya, semoga lebih paham. Biar lebih paham lagi, ini ada beberapa soal latihan. Jadi biar lebih paham, ini ada materi ya, latihan soal. Yang pertama, please come to my office bla 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 Mahameru Street tomorrow. Tolong datang ke kantor saya di Jalan Mahameru besok. Jalan itu pakai apa? In, on atau at? Kita lihat di sini, kita pakainya on. Karena apa? Mahameru Street, spesifik itu ya. Kemudian yang kedua, Mr. Hasan visit his son bla 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 Surabaya. Pak Hasan mengunjungi anaknya di Surabaya. Nah, kita tahu Surabaya itu nama apa? Nama dari suatu kota. Kalau kita menyebut di kota, kita pakai apa? In. Ya, pakainya kita adalah in. Kemudian yang ketiga, Kahayan Bridge is located bla 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 Palangkaraya. Jembatan Kahayan itu terletak di Palangkaraya. Palangkaraya itu nama apa? Nama kota. Makanya kita pakai apa? In. Yang keempat, in 2016, my father worked as a teacher. Bla 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 Sulawesi. Pada tahun 2016, ayah saya bekerja sebagai seorang guru di Sulawesi.
Sulawesi itu nama apa? Ya, nama pulau. Kalau kita nyebut nama pulau, kita pakai on. Nah, soal terakhir kita lihat. There is a big office, bla bla bla, Slamet Riyadi Street, number 322 Solo. Nah, ada sebuah kantor besar di Jalan Slamet Riyadi nomor 322 Solo. Slamet Riyadi Street number 322 Solo. Ada nama jalan, ada nomor, dan ada kotanya. Itu berarti dia lengkap sekali. Kita pakai apa? At. Nah, itu ya. Mudah bukan? Nah, semakin Anda sering belajar, semakin Anda sering berlatih, pasti akan semakin bisa. Ya, demikian pembahasan tentang preposisi in, on, dan at yang menunjuk suatu tempat. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan sampai jumpa lagi di konten kami berikutnya. Tetap dukung kami dengan tonton video kami dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.